Entah mengapa, ingatan masa lalu itu kembali terbayang di saat aku sedang menunaikan kewajiban malam bersama suamiku. Ingatan yang dulu pernah kulalui bersama bapak mertuaku kembali terlintas pada saat yang tak tepat. Sejujurnya, ada penyesalan tersendiri jika mengingat hari itu. Hari di mana aku telah terbelenggu oleh rasa yang tak seharusnya kulalui, hingga membuat hidupku dibayangi rasa bersalah pada suamiku. Aku Sri Wahyuni, seorang istri dari pria yang bernama Karman. Sudah 3 tahun lamanya kami mengarungi rumah tangga, namun belum juga dikaruniai momongan. Mungkin, masalah itu pula yang akhirnya menjadi awal sebuah kesalahan yang harus kualami. Semua bermula saat suamiku libur bekerja. Kala itu, rencananya kami akan mengunjungi rumah mertua yang berada di desa. Memang sudah lama kami tidak berkunjung ke sana. Kesibukan dan berbagai macam acara selalu menjadi alasan utama saat ibu mertua menelepon untuk meminta kami pulang ke kampung halamannya. Mas Karman, suamiku yang saat itu baru saja pindah jabatan, menjadi semakin sibuk saja. Aku pun menyadari hal itu, mungkin dia juga butuh penyesuaian dengan bertambahnya pekerjaan. Bahkan membuat kami jarang memberi kabar pada mereka. Dek, nanti aku nganterin ibu ke rumah Bude Retno juga ya. Sepertinya ada arisan keluarga di sana. Kalau kamu nggak ikut, juga nggak apa-apa kok, ucap suamiku sebelum kami berangkat pagi itu. Aku tahu, Mas Karman mengerti tentang perasaanku yang selalu ingin menghindar dari pertanian-pertanian keluarganya. Aku yang belum juga dikaruniai momongan, selalu menjadi bahan pertanyaan, terutama saat berkumpul dengan keluarganya. Itulah alasanku, mengapa aku enggan jika diajak ke rumah saudara. Pasti pertanyaan mereka selalu sama. Sebetulnya, Mas Karman juga sama sepertiku. Ia juga enggan jika harus menjawab seputar masalah itu. Namun, karena saat itu, ibunya yang memintanya untuk mengantarnya, jadi mau tak mau, ia pun mengiyakannya saja. Apa kata nanti aja ya mas, kataku berpura-pura tersenyum pada suamiku. Segala persiapan sudah kami selesaikan, dan waktunya kami untuk berangkat menuju rumah orang tua suamiku. 3 jam perjalanan yang dibutuhkan, hingga sampai di rumah mertuaku. Selama perjalanan, Mas Karman sesekali menoleh ke arahku. Dia seolah tahu apa yang sedang kupikirkan, dan mencoba menenangkanku. Sebenarnya, aku tak masalah jika ikut hadir di acara keluarganya. Hanya saja aku jenuh jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sesampainya di sana, kami disambut antusias oleh kedua mertuaku, Pak Hendra dan Bu Warni. Mereka merupakan orang tua Mas Karman yang juga mertuaku sendiri. Mereka sama-sama pensiunan PNS. Kesibukan keduanya pun sama, yaitu sama-sama bertani di sawah yang tak jauh dari rumah mereka. Akhirnya, pulang juga kamu enduk, Le, ucap ibu mertuaku. Iya bu, Mas Karmannya sibuk terus, jadi nggak sempat kesini, sahutku sambil menyalami kedua mertuaku. Ya sudah, kalian istirahat dulu, suamimu juga pasti lelah nyetir dari rumah ke sini, ucap Pak Hendra, ayah mertuaku. Baiklah Pak. Lalu aku dan Mas Karman melangkah menuju kamar yang biasa aku tinggali jika berkunjung ke sana. Rencananya, kami akan tinggal di sana selama 3 hari. Mas Karman sudah mengambil cuti tahunannya, sehingga kami ada banyak waktu berada di sana. Singkat kata, malam hari pun tiba. Kami semua sudah berkumpul di meja makan. Ibu mertuaku sudah menyiapkan berbagai makanan, karena beliau tahu jika hari itu akan kedatangan putra dan menantunya. Selama kami makan, Bapak lebih banyak diam, apalagi jika ibu mertuaku yang berbicara. Tampak sekali jika mereka sedang ada masalah dalam rumah tangga mereka. Aku sendiri tak tahu pasti masalahnya. Lagi pula, aku juga tak berhak mencampuri urusan mereka. Setelah acara makan itu selesai, aku dan Mas Karman memutuskan untuk ke kamar lebih dulu. Sementara kedua mertuaku masih bersantai di ruang tamu. Malam itu, kami lalui seperti biasa, sama seperti malam sebelumnya. Mas Karman lebih dulu terlelap, karena lelah setelah perjalanan tadi. Begitu pula denganku, yang ikut menyusul. 1 jam setelahnya. Esok paginya, tampak Mas Karman sudah bersiap untuk mengantar ibunya ke acara arisan keluarga. Dek,
Kamu nggak jadi ikut kami? Tanya Mas Karman yang sudah berpenampilan rapi. Kayaknya, enggak Mas, aku di rumah saja. Ya udah Ndu, kalau begitu, nanti tolong antarkan bekal untuk Bapak ya. Dia sudah berangkat pagi tadi, timpal ibu mertuaku, yang sudah menunggu Mas Karman di depan pintu. Baik Bu, sahutku dengan hormat. Sepeninggal mereka, aku lantas segera menuju dapur, menyiapkan aneka masakan yang hendak kukirimkan pada bapak mertuaku. Dan saat jarum jam menunjuk ke angka 10, aku bergegas mengantar bekal itu pada bapak mertuaku. Sesampainya di sana, tampak Pak Hendra masih sibuk memantau sawahnya. Dari jauh, kupanggil beliau untuk sarapan terlebih dahulu. Pak, makan dulu. Sri bawain bekal untuk Bapak. Iya Ndu, letakkan saja di situ, sahutnya, sambil menunjuk pondok di tepi sawah. Aku duduk sambil menunggu mertuaku selesai dengan urusan sawahnya. Sampai tak lama kemudian, beliau melangkah menemuiku. Nggak repot kok Pak, namanya juga menantu. Hehehe, sahutku sambil tersenyum. Terima kasih ya Ndu, sudah repot-repot kesini. Selama makan, kami ngobrol ngalor ngidul tentang kesehariannya. Rupanya Bapak cukup nyambung ngobrol denganku. Terbukti beberapa kali beliau tertawa mendengar candaanku. Aku yang sebelumnya hanya ngobrol seperlunya saja, lama-kelamaan mulai akrab dengannya. Obrolan itu berlanjut sampai beliau tiba-tiba membahas tentang kehidupan rumah tangganya, yang akhir-akhir ini mengalami masalah dengan istrinya. Ibu mertuaku akhir-akhir ini sering mengeluhkan perekonomian mereka. Ibu juga menjadi sering emosi, bahkan berimbas pada masalah skibidi pau-pau-pau mereka. Saat situasi seperti itu, aku bingung juga untuk menjawabnya. Aku lebih banyak diam dan merespon dengan mengangguk saja. Kalau begitu, Sri pulang dulu ya Pak, ucapku berpamitan pada bapak mertuaku. Setelah menyalami beliau, aku bergegas pulang, dan sampai di rumah kira-kira jam 3 sore. Rumah masih tampak sepi. Mas Karman dan Ibu juga belum pulang dari acara arisannya. Karena lelah dan guerah, setelah berjalan dari sawah tadi, aku memutuskan beristirahat sejenak di kamarku. Sampai tak terasa, aku terlelap di sana. Entah berapa lama aku terlelap, namun saat aku membuka mata, betapa terkejutnya aku mendapati bapak mertuaku sudah mematung di depan pintu. Bapak-bapak, kataku dalam hati. Buru-buru aku merapikan diriku yang tampak sedikit berantakan saat itu. Tri, tadi Bapak cuma mau cek aja. Siapa tahu ibu mertuamu sudah pulang dari arisan, ucapnya sambil tersenyum padaku. Memangnya belum pulang ya Pak? Tanyaku sedikit heran. Belum. Padahal tadi bilangnya sebentar. Beliau lantas melangkah menghampiriku, sambil membawa gelas yang aku sendiri tak tahu. Ini Bapak buatin teh buat kamu, ucapnya sambil memberikan gelas itu padaku. Dengan ragu, aku mengambilnya. Sebenarnya aku terheran dengan sikap beliau saat itu. Jarang-jarang beliau bersikap manis, bahkan sampai membuatkan aku teh. Namun aku berpikir, mungkin hal tersebut merupakan bentuk perhatiannya. Setelah tadi aku membawakan bekal untuknya. Saat aku meminum teh tersebut, sesekali bapak mertua memperhatikanku. Tapi anehnya, tatapannya bukan hanya tertuju pada wajah atau gelas teh tersebut, tapi juga semua yang ada padaku. Sejenak aku terheran, apa ada yang salah denganku? Seketika itu aku menunduk, mencoba meneliti kembali diriku. Rupanya, baru kusadari jika dastuir yang kukenakan cukup menyita perhatian kala itu. Aku yang memang terbiasa menggunakan dastuir sederhana di rumahku, lupa jika saat itu sedang berada di rumah mertua. Mama maaf Pak, Sri lupa kalau sekarang bukan di rumah sendiri. Seharusnya Sri enggak seperti ini. Sebentar ya Pak, biar Sri salin dulu. Gak apa-apa, sudah cepat habisin tehnya. Biar gelasnya Bapak bawa ke dapur. Baiklah Pak, ujarku sambil mengangguk, dan buru-buru menghabiskan teh itu. Setelahnya, ku berikan gelas teh tersebut pada mertuaku. Tapi, bukannya mengambil gelasku, ia justru menggenggam tanganku sejenak. Harusnya aku segera menarik tanganku. Tapi, yang ada aku malah terpaku. Sampai Bapak tersadar dengan sikapnya itu. Maafin Bapak Sri, ujar bapak mertua, salah tingkah.
Sementara aku masih terdiam, merasa ada yang aneh pada diriku. Ya sudah, Bapak ke dapur dulu. Aku masih diam memperhatikan bapak mertua meninggalkanku. Perlakuannya, bahkan wangi parfumnya, justru membuat niat mulia timbul saat itu. Dan anehnya, aku semakin penasaran dengan sikapnya itu. Belum lagi, kepalaku mendadak pusing setelah menghabiskan teh tadi. Dan saat itulah, aku tak menyadari jika beliau sudah memberiku resep rahasia pada teh yang kuhabiskan tadi. Bapak, tunggu. Pak, panggilku ragu saat beliau hendak sampai di pintu dapur. Aku seolah refleks memanggilnya. Bahkan aku juga tak tahu apa yang sedang kualami saat itu. Pikiranku mulai tak menentu, keinginan dalam diri semakin tak terkendali. Apalagi akhir-akhir ini Mas Karman memang jarang memberi siraman rohani. Biasanya aku masih bisa menahan niat mulia tersebut. Tapi berbeda untuk saat itu. Iya Sri, ada apa? Beliau menoleh sambil tersenyum padaku. Om itu Pak, aku om, belum selesai berbicara, beliau sedikit berlari ke arahku, dan serta-merta memiuku. Aku bingung sekaligus terlena. Bahkan ketika sambutan perkenalan ia haturkan, aku hanya diam dan tak bisa berkata-kata lagi. Sikap tersebut justru membuatku nyaman, bahkan melebihi sikap suamiku selama ini. Jujur kuakui, wekapan itu membuatku hanyut dalam sungai nirwana. Bapak, bantu Sri ya Pak. Sekali saja, tanpa sadar aku berkata demikian. Dan ketika Bapak mendengar permintaan tersebut, dengan serta-merta, ia membawaku menuju singgasana. Taman Nasional, tempat Bapak dan Ibu biasanya menyelesaikan problematika mereka. Beliau seolah paham betul dengan permasalahanku. Dan anehnya, aku pun cukup antusias menyiapkan masalah-masalah yang melandaku. Sementara bapak mertua senantiasa menyambut permasalahan itu. Beliau berlari menuju rerumputan padang Sahara dan mencari-cari karpet Aladin di sana. Wah, Ponstan saja. Aku memanggilnya dengan nada yang tak jelas maknanya. Entahlah, aku sungguh benar-benar tak mengerti dengan diriku sendiri. Bahkan, dengan sendirinya aku mengambil perahu layar bapak mertua, lalu meletakkan pada wadiahnya. Jujur kuakui, aku hanyut dalam aliran sungai Papua Nugini. Bahkan bencana banjir bandang yang memang jarang terjadi, akhirnya saat itu dilalui. Entah berapa lama rapat paripurna jabatan berlangsung di Istana Negara, namun yang pasti, masalah yang selama ini dialami, akhirnya selesai tanpa ada beban lagi. Semua berlalu begitu saja. Meskipun setelahnya, aku sadar dengan apa yang dialami, tapi aku tak bisa hanya menyalahkannya. Karena aku juga berperan dalam penyelesaian masalah yang ada. Sejak itu, baik aku dan Pak Hendra memilih untuk merahasiakan hal tersebut. Bukan apa-apa, tapi keputusan itu bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Mas Karman pun juga tak pernah menaruh curiga. Sebab, setiap kali ia mengajakku pulang ke rumah mertua, aku selalu membuat alasan agar tak pergi ke sana. Aku sendiri merasa lega, karena setidaknya aku bisa menghindar dan tak bertemu dengan bapak mertua. Namun rupanya semua itu tak berlangsung lama, dan umur pun tak ada yang tahu kapan berakhirnya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut, bapak mertuaku meninggal dunia karena suatu penyakit yang entah tak tahu apa sebabnya. Jujur saat itu aku bahagia, tapi anehnya, ada pula rasa bimbang memikirkan nasibku ke depannya. Karena sebenarnya, tanpa sepengetahuan suamiku, aku Halimah. Dan aku yakin, hal itu hasil jerih payah mertuaku. Itulah kenangan yang pernah kulalui beberapa tahun yang lalu. Kini setelah 2 tahun berlalu, kenangan itu masih tersimpan di benakku. Aku tak bisa melupakannya. Apalagi setelah hadir anggota baru di rumahku, yaitu putraku, yang lebih mirip dengan kakeknya. Sekian cerita dariku, ambil hikmahnya dan buang buruknya. Karena pada hakikatnya, manusia memang tak luput dari kesalahan. Namun dari kesalahan itu, setidaknya kita bisa belajar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ke depannya.